Eh, jadi bapak-bapak sekalian dari TikTok, Meta, dan YouTube, terima kasih sudah hadir dan berkenan memberikan masukan. Bapak-bapak sekalian, mungkin kita eh, kembali kenapa sih RUU penyiaran ini menjadi gaduh maupun tang ting tung teng tung terus eh, kita ingin cepat digodok tapi kita mengalami hambatan dan lain-lain. Sebetulnya adanya concern terhadap isu-isu negatif, konten-konten negatif yang selama ini beredar di sosial media ini ingin diatur, semangatnya di situ. Itu kenapa RUU penyiaran ini mau diselesaikan di tahun ini karena mengingat perkembangan zaman. Tapi seperti yang Bapak-bapak ketahui, eh, saya sendiri pribadi saya tidak memiliki tendensius maupun kepentingan apapun terkait dengan RUU penyiaran maupun konten digital ini. Saya hanya ingin agar ada aturan yang jelas, namun juga tidak boleh nabrak aturan. Saya kebetulan orang hukum, jadi saya seperti yang Bapak-bapak tahu, saya selalu di media sosial maupun di eh, apabila ada pembahasan mengenai RUU penyiaran, saya selalu meminta agar undang-undang ini dipisah. Saya minta pribadi. Kenapa kok saya minta undang-undang dipisah? Karena kami tidak mau membuat aturan yang nabrak aturan. Tapi di sisi saya yang lain juga, saya mau ini diatur. Saya cuma berpikir kalau misalnya RUU penyiaran ini tidak dimasukkan dalam RUU penyiaran, ini diatur di mana? Kalau misalnya mungkin platform digital dari kemarin, bapak-bapak dari kemarin ini sudah memiliki pengawasan maupun pencegahan yang baik, mungkin kita lebih mudah sekarang untuk berkomunikasi membahas RUU penyiaran ini. Banyak sekali Bapak. Kemarin saya sempat rapat dengan Meta juga Pak. Itu terkait dengan saya tanya terkait dengan fact checker. Karena dikatakan bahwa Meta punya fact checker. Karena saya pengguna Instagram, saya pengguna WhatsApp, saya pengguna Facebook, hoax yang masuk di dalam Instagram itu betul-betul mengerikan dan dimakan mentah-mentah oleh masyarakat kita. Masyarakat Indonesia ini banyak yang masih ber-SDM rendah, Pak. Mereka kadang-kadang bahkan cuma baca judulnya aja mereka langsung percaya. Dan ini menjadi problem yang serius. Bahkan ini menurut saya sangat serius, lebih serius daripada yang lain. Kenapa? Bayangkan kedaulatan suatu bangsa bisa dijatuhkan hanya dengan disinformasi. Kita dipecah belah dengan disinformasi. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah fact checker dari teman-teman ini siapa? Apakah berkomunikasi langsung dengan Dewan Pers? Apakah berkomunikasi langsung dengan Komdigi? Atau seperti apa? Apakah ada terkait dengan hal ini? Lalu yang kedua, saya juga sepakat dengan Bu Andina. Bapak-bapak sebagai platform digital, bapak-bapak harus punya satu hotline khusus pelaporan yang dibuka untuk masyarakat. Nggak perlu bekerja sama lagi dengan Komdigi, bapak-bapak. Kenapa saya bilang nggak perlu bekerja sama dengan Komdigi? Bapak harus bikin hotline sendiri. Karena masyarakat kita tidak semuanya bisa komunikasi dengan Komdigi. Kalau misalnya kita bilang ya nanti masyarakat lapor aja ke Komdigi. Masyarakat ke Komdigi aja melalui kami, Pak. Itu pun kalau bisa akses. Jadi harus punya hotline langsung. Saya kasih contoh, Pak. Saya tahu Meta punya untuk yang underage kids untuk pornografi. Itu kan ada kalau misalnya dia mengajukan kontennya dia sendiri, misalnya disebar without consent, misalnya konten video atau foto dia yang tidak senonoh tersebar, dia bisa melaporkan yang underage maupun above 18. Tapi itu tidak cukup. Karena apa? Dari waktu untuk take down dari mereka proses itu sudah kesebar luas, Pak. Sedangkan mereka sebagai pemilik, mereka yang ada di dalam, mereka berhak agar itu harus segera di take down. Itu saya berlaku untuk YouTube, Meta maupun TikTok maupun media sosial lainnya. Karena sekali ada gambar porno
terhadap anak di bawah umur atau di atas umur tersebar, apalagi di negara kita, Pak, selesai karirnya, Pak. Keluarganya juga selesai karirnya. Kalau di Amerika beda. Di sana video bokep muncul bisa jadi bilioner, Pak. Di sini nggak ada, Pak, cerita, Pak. Hancur, Pak, negara. Mereka sudah nggak punya future. Bapak-bapak harus menyiapkan satu. Kalau misalnya Pak, kami di negara lain nggak ada. Kita nggak pusing negara lain. Di Indonesia harus dilocalize untuk bisa beradaptasi dengan situasi dan kondisi yang ada. Kembali lagi, Pak. Saya ingin ini diatur, tapi saya juga ingin ini tidak nabrak aturan. Kalau Bapak tanya sama saya, apakah saya setuju KPI mengawasi YouTube, Meta, dan TikTok? Jawabannya enggak. Saya tidak setuju. Tapi bagaimana cara ngaturnya? Tadi Bapak dari TikTok mengatakan terkait dengan Permen Kominfo 5 2020. Itu mengenai penyelenggaraan sistem elektronik PSE. Pertanyaan saya, yang selama ini ada, apakah permintaan dari Permenkomdigi terhadap konten-konten ini Bapak take down atau enggak? Apakah ada yang enggak di take down? Dan apabila Bapak-bapak platform digital ini tidak men-take down atas permintaan Komdigi, konsekuensinya apa? Karena ini sifatnya peraturan menteri. Sifatnya peraturan menteri artinya berlaku hanya di kementerian. Nah, saya pengen tahu apa konsekuensinya untuk Bapak-bapak sekalian ini. Kalau misalnya memang itu bisa dilaksanakan, saya berpikir apakah ini bisa diperkuat hanya untuk sementara aturan terhadap platform digital ini melalui Permenkomdigi sambil kita bikin undang-undang konten digital. Saya sempat berpikir seperti itu. Nah, Bapak tolong berikan saya masukan terkait hal itu. Lalu juga eh, ini cerita real, Pak. Kemarin itu ada suatu kasus yang menyangkut terkait dengan marwah negara kita. Dan saya berusaha untuk komunikasi dengan Meta. Saya WA, Pak. Orang-orang yang kemarin rapat dengan kami di Ritz-Carlton, nggak ada satupun yang balas, Pak. Nanti saya tunjukkan ke Bapak. Satupun nggak ada yang balas. Saya telepon nggak diangkat. Padahal itu sangat penting. Ini bukan persoalan pribadi saya loh, Pak. Nanti saya nggak bisa ngomong di sini. Ini persoalan bangsa kita. Saya minta tolong ini hal-hal seperti ini itu harus bisa diperhatikan oleh teman-teman platform digital. Kalau teman-teman platform digital acuh tak acuh, lama-lama kami juga ya sudah mau gimana lagi. Terpaksa karena bapak-bapak tidak bisa kerjasama dengan kami, mau dimasukkan ke undang-undang penyiaran, silahkan saja supaya bisa diatur. Itu pemikiran saya, Pak. Sampai saya sedongkol itu, Pak. Karena Pak, kondisi ini hanya satu. Ini masih ada banyak kondisi-kondisi yang lain. Saya agak curhat, Pak, di sini. Meskipun ini RDPU, saya agak curhat di sini karena apa? Ini situasinya sudah sangat eh, mengkhawatirkan. Tapi sekali lagi, kami juga butuh masukan terkait RUU penyiaran ini. RUU penyiaran ini terkait definisi hak siar pun kami belum bisa menemukan definisi yang tepat terkait hal ini. Karena apa? Seperti yang Bapak-bapak sampaikan, banyak konten-konten kreator kita yang mendapatkan penghasilan tambahan di sini. Banyak konten-konten kreator kita yang mata pencahariannya dari sini. Kita nggak mau motong itu, Pak. Kita nggak mau mempersulit itu. Kita mau kreativitas kita terus berjalan, kita mau kreativitas kita terus berkembang. Karena saya juga anak muda, saya juga progresif, tapi kami juga ingin untuk hal-hal yang terkait dengan national interest, Bapak-bapak harus bisa kerjasama dengan kami. Itu sih Pak yang kami inginkan. Mungkin itu aja dari saya pimpinan. Terima kasih.